Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistika bagian ke-7. Nah, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan diklik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materinya, yaitu materi yang keempat, ukuran penyebaran data, ya. Nah, kita ingat-ingat kembali materi statistika di video sebelumnya, yaitu statistika bagian ke-6, ukuran penyebaran data. Diantaranya yaitu ada jangkauan atau ring, kemudian simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, kemudian yang keempat kuartil, 5 desil, berikutnya persentil, yang ketujuh angka baku atau nilai standar, dan yang kedelapan ada koefisien variasi atau variabilitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang ragam dan simpangan baku. Untuk materi yang pertama dan kedua sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu statistika bagian ke-6. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ragam dan simpangan baku. Nah, ragam atau variansi. Nah, istilah lain dari ragam adalah variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Ya, jadi hati-hati untuk para siswa jika menemukan soal hanya beda istilah tapi artinya sama, simpangan baku dan standar deviasi. Karena di soal ada yang menggunakan istilah simpangan baku, ada yang menggunakan standar deviasi, artinya sama, ya. Nah, ragam dan simpangan baku pada dasarnya juga sama seperti materi yang sebelumnya, ada untuk data tunggal dan ada juga untuk data kelompok atau data berkelompok. Nah, untuk yang pertama dulu, ragam dan simpangan baku data tunggal, ya. Nah, ragam data tunggal dapat ditentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma xi dikurangi x bar kuadrat, di mana i-nya sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, inilah rumus ragam, ya. Nah, kemudian simpangan baku untuk data tunggal dapat ditentukan dengan rumus S sama dengan akar 1/n dikali sigma xi dikurangi x bar kuadrat, i sama dengan 1 sampai dengan n. Jadi kalau kita amati, ragam itu S kuadrat, sedangkan simpangan bakunya adalah S. Nah, sehingga lawan dari S kuadrat saja. Dari rumus ragam S kuadrat tinggal ngasih akar saja. Nah, ini antara ragam dan simpangan baku hampir sama, ya. Nah, contoh soal, tentukan ragam dan simpangan baku dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, ada 5 data ini, ya, 2, 3, 6, 8, dan 11. Disuruh menentukan ragam dan simpangan bakunya. Maka solusinya, nah, kita buat tabel sederhana untuk membantu pencarian nilai ragam dan simpangan bakunya. Yang pertama xi ini adalah datanya ini 2, 3, 6, 8, 11, ya. Sigma xi 30. Jadi total jumlahnya, ya, jumlahnya data ada 30 ini. Dari 2 tambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11, ada 30. Nah, kemudian kita cari selisih antara xi datanya ini tadi dengan
X bar. Nah, berarti kita harus menentukan X barnya terlebih dahulu. Maka X bar sama dengan 30 dari jumlah seluruh datanya ini tadi dibagi banyaknya data ada 5. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, jadi X barnya sudah ketemu 6, maka selisih atau nilai XI dikurangi X bar sama dengan untuk yang datum pertama 2, selisihnya atau nilai XI dikurangi X barnya 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Ya, 2 dikurangi 6 rata-ratanya ini tadi sama dengan negatif 4. Kemudian datum kedua 3, berarti 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Nah, yang ketiga 6, datum ketiga ya. 6 berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Yang keempat 8, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, yang kelima terakhir 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Nah, hasil dari XI dikurangi X bar ini tadi kita kuadratkan. Karena di rumus tadi ada rumus nilai XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, kita kuadratkan. Nah, hasil dari negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Negatif 3 kuadrat 9. 0 kuadrat 0. 2 kuadrat 4. Dan 5 kuadrat 25. Nah, kemudian hasil dari XI dikurangi X bar kuadrat ini kita jumlahkan ya, karena rumusnya tadi sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, di sini sebenarnya ada kuadratnya. Ya, mohon maaf ya. Jadi ini dijumlahkan seluruhnya sama dengan 54. Ya, 54. Nah, maka ragamnya S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma XI dikurangi X bar kuadrat. I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kita masukkan berarti sama dengan 1 per 5 dikali hasil sigmanya ini tadi sama dengan 54. Nah, 1 per 5 dikali 54 atau 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Nah, ini nilai ragamnya. Nah, untuk mencari simpangan bakunya kalau dilihat dari rumusnya tadi tinggal ngasih akar saja. Berarti simpangan bakunya sama dengan akar 10,8. Ya, akar 10,8 kalau kita tentukan nilainya sama dengan 3,3. Ya, 3,3. Nah, inilah nilai ragam dan simpangan baku dari data 2, 3, 6, 8, 11. Ragamnya 10,8 dan simpangan bakunya 3,3. Nah, untuk akar ini tidak harus dipecahkan ya. Jadi kalau nilai hasilnya akar 10,8, nah nilai simpangan baku akar 10,8 ini sudah benar. Atau simpangan bakunya ditulis akar 54 per 5, itu juga boleh. Akar 54 per 5 kalau disederhanakan bisa jadi 10 4 per 5. Jadi akar 10 4 per 5 itu juga benar ya. Jadi tidak perlu diselesaikan sampai nilai terakhir ini, tidak apa-apa ya. Sampai akarnya saja boleh. Ini untuk contoh soal ragam dan simpangan baku data tunggal. Nah, sekarang yang kedua, ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok ya. Nah, ragam data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat. Jadi ini hampir sama dengan ragam untuk data tunggal tadi. Bedanya
hanya ini nilai kuadrat XI dikurangi X bar dikali dengan FI. Nah, ini bedanya. Ya. Nah, maka karena ragamnya seperti ini ya, maka simpangan bakunya bisa dicari dengan rumus S sama dengan, nah, tinggal ngasih akar dari rumus ragamnya tadi. Akar 1/N dikali sigma FI kali XI dikurangi X bar kuadrat. Ya. Nah, contoh soal ya. Contohnya, tentukan ragam dan simpangan baku dari daftar distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ini disediakan daftar distribusi frekuensi tentang berat badan terdiri dari 5 kelas sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Jadi daftar distribusinya tetap. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini. Nah, maka solusinya dari daftar distribusi frekuensi yang tadi kita tentukan total frekuensinya ini ada 50. Ya, ada 50. Nah, maka sesuai rumusnya kita cari XI karena kita butuhkan XI ya. Kemudian kita cari nilai FI dikali XI. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari rata-ratanya. Ya. Kemudian kita cari juga nilai XI dikurangi X bar. Setelah ketemu rata-rata kita cari XI dikurangi X bar. Kemudian kita cari juga nilai kuadrat dari XI dikurangi X bar. Nah, jadi ini hasil ini tadi dikuadratkan. Kemudian kita cari juga nilai FI, nah, frekuensinya dikali XI dikurangi X bar kuadrat dikali, jadi kolom FI dikali kolom XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, oke, kita cari yang pertama XI. Kelas pertama 44,5 ini adalah nilai tengah dari 40 sampai 49, 44,5. Kemudian kelas kedua 54,5, kelas ketiga 64,5, kelas keempat 74,5 dan kelas kelima 84,5. Kemudian kita cari hasil perkalian frekuensi dikali nilai tengah. Nah, berarti kelas pertama 5 dikali 44,5 hasilnya 222,5. 14 dikali 54,5 hasilnya 763. Kelas ketiga 1032, kemudian kelas keempat 894, kelas kelima 253,5. Nah, kalau nilai FI kali XI ini kita jumlahkan, nah, maka ini hasilnya adalah 3165. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai rata-ratanya X bar. Berarti X bar sama dengan 3165 ini tadi dibagi total frekuensi 50 sama dengan 63,3. Nah, maka kita cari nilai XI dikurangi X bar ya. Hasilnya kelas yang pertama negatif 18,8, berarti ini adalah dari 44,5 dikurangi 63,3. Kelas kedua juga gitu, nilai XI 54,5 dikurangi 63,3 hasilnya negatif 8,8. Kelas ketiga 64,5 dikurangi 63,3 hasilnya 1,2. Ya, kelas keempat begitu juga 11,2, kelas kelima 21,2. Nah, nilai XI dikurangi X bar ini jika dikuadratkan ya, dikuadratkan hasilnya ini adalah 353,44, kelas kedua 77,44, kelas ketiga 1,44, kelas keempat 125,44 dan kelas kelima 21,2 kuadrat 449,44. Nah, hasil kuadrat ini tadi dikalikan FI ya, dikalikan FI frekuensinya, maka hasilnya kelas pertama adalah 5 dikali 353,44 sama dengan 1767,2. Kelas kedua 1084,16,
kelas ketiga 23,04, kelas keempat 1505,28, dan kelas kelima 1348,32. Nah, ini kita jumlahkan karena rumusnya tadi sigma Fi kali Xi dikurangi X bar kuadrat. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 5728. Ya, 5728. Nah, kalau ini sudah ketemu, untuk mencari ragam dan simpangan baku lebih mudah, ya. Maka ragamnya, ya, sama dengan S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma Fi kali Xi dikurangi X bar kuadrat. Kita masukkan nilainya sama dengan 1/50 N nya dikali hasil sigmanya ini tadi, ya, hasil sigmanya 5728 atau 5728 dibagi 50 sama dengan 114,56. Nah, ini adalah nilai ragamnya. Sehingga nilai simpangan bakunya tinggal ngasih akar saja. Ya, akar 114,56. Nah, nilai ini sudah benar, akar 114,56. Kalau ingin menentukan nilai akarnya, nah boleh juga. Nah, sama dengan 10,7033. Nah, inilah nilai ragam dan simpangan baku untuk data kelompok ini tadi, ya. Nah, untuk materi yang keempat tentang kuartil, ya, akan saya sampaikan di video berikutnya, statistika bagian ke-8, ya. Ditunggu saja video bagian ke-8, ya, materi statistika. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, ya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, video-video berikutnya dari saya, ya. Oke, selamat belajar, tetap di rumah, ya, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.